Assalamualaikum Mas Sayo. Waalaikumsalam. Saya Imam Syafi'i mau minta bantuan untuk saran-sarannya dari sampean. Oke. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Mas Imam? Saya itu Mas dari Desa Maitan, Kecamatan Tambarong. Oh, dari Maitan, Kecamatan Tambarong, Ya. Kabupaten Pati berarti. Iya. Oke. Di sini ada permasalahan yang akan dibicarakan? Ada sedikit. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai asas-asas yang ada di dalam kegiatan konseling. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan di dalamnya, yaitu saya berharap Mas Imam di sini melakukan kegiatan konseling ini secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan dari orang manapun. Dan yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi kegiatan konseling kita ini itu dilaksanakan secara rahasia. Data-data yang kita ambil dari kegiatan ini tidak boleh disebarluaskan, maupun dari saya maupun dari sampean. Nah, yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Mas Imam nanti bisa terbuka, bisa bercerita, mengeluarkan unek-uneknya semua. Jadi agar tujuannya apa? Tujuannya agar Mas Imam dapat memperoleh solusi dari kegiatan kita ini. Nah, sebelum kita konseling juga, kita akan memberikan alokasi waktu selama 15 menit Mas Imam ya. Ya, siap. Oke, 15 menit. Oke. Sebelum Mas Imam bercerita, saya mau tanya dulu. Ya. Sebelumnya pernah melakukan kegiatan konseling? Kalau saya selama ini belum pernah. Belum pernah ya. Berarti ini baru pengalaman pertama ya melakukan konsultasi secara konseling ya Mas. Ya, betul. Oke. Nggak apa-apa. Kalau boleh tahu sekarang kuliah atau kerja? Kebetulan ini masih kuliah. Kuliah. Berarti semester akhir apa semester awal? Semester alhamdulillah sudah menginjak akhir. Oh, sudah menginjak akhir alhamdulillah. Oke. Kalau begitu bisa diceritakan mengenai keluhannya. Jadi gini Mas, saya kan mempunyai tetangga saya. Ya. Nah, dia itu orangnya itu anak probana. Oh, anak hadroh. Anak hadroh. Ya. Tapi di satu sisi lain orangnya itu masih suka dengan kebiasaannya yang dulu, yaitu mabuk-mabukan. Seperti itu. Berarti masih suka minum-minuman beralkohol gitu ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, sedangkan itu sudah dikasih tahu lah sama orang tuanya untuk berhenti. Bahkan teman-temannya juga udah ngasih tahu untuk berhenti mabuk. Namun itu enggak bisa buat dia itu berhenti, nggak bisa. Berarti sudah banyak mengingatkan tetapi tidak mau berhenti. Ya, betul. Oke. Teman saudara itu masih mempunyai keluarga? Kalau sekarang sudah tidak ada. Sudah punya keluarga. Sudah berkeluarga malah. Sudah. Sudah berkeluarga. Istri, anak? Anaknya baru satu. Oh, anak. Berarti anak sudah punya ya? Sudah punya. Kalau orang tuanya masih? Masih. Orang tuanya masih lengkap. Berarti kalau dari pandangan Mas Imam sendiri, dia melakukan kegiatan mabuk-mabukan itu kemauannya sendiri apa memang ada ikut-ikut dari temannya? Kalau dulu sih awalnya ikut-ikutan, tapi setelah menjadi kebiasaan maka itu menjadi kemauannya sendiri. Berarti walaupun teman-temannya itu tidak mengajak, tetapi dia itu melakukannya seperti itu. Betul. Oke, saya paham. Kalau dari orang tuanya itu sikapnya gimana dengan kelakuan yang seperti itu? Nah, setahu saya yang pernah saya lihat tuh ya pernah lah dihukum, tapi nggak sampai yang keras, nggak. Kalau kan udah punya keluarga juga gitu, ya dikasih tahu seperti itu. Soalnya kalau dilihat dari sisi kesehatan kan nggak sehat juga. Ya, benar sekali. Terus udah punya keluarga, kurang pantas lah buatnya gitu. Berarti sudah ada peringatan juga dari orang tuanya. Kalau dari tetangga-tetangganya itu merasa terganggu tidak? Maksudnya
dia melakukan itu mengganggu tetangganya atau tidak? Kalau dalam hal mabuknya tidak mengganggu. Tapi ada sih salah satu yang merasa terganggu ada. Dia melakukannya kebanyakan di mana? Intinya pas nggak di rumah. Oh, berarti kalau di rumah dia nggak berani. Nggak berani gitu. Di luar. Berarti pas di rumah itu dia masih ada rasa malu. Mungkin Ada rasa malu, ya. Ada rasa malu terhadap istri dan anaknya seperti Ya. itu ya mas. Oke. Berarti memang itu murni dari dalam dirinya ya mas. Iya. Kalau respon istrinya bagaimana? Sering marah. Oh. Sama itu, soalnya gara-gara mabuk tuh sering dimarahin. Kalau pulang? Larut malam biasanya gitu. Oke. Berarti pulangnya sering larut malam, terus istrinya juga sering marah-marah juga. Iya. Oke. Kalau marah-marahnya itu setahu Mas Imam kan tetangganya. Iya. Kalau marah-marahnya itu anaknya kebanyakan dengar atau tidak? Maksudnya dengar pertengkaran keduanya itu tidak? Untuk marahnya itu biasanya pas posisi anaknya nggak di rumah. Oh. Gitu. Jadi nggak dengar. Berarti dia juga masih memperhatikan mental anaknya juga. Iya, betul. Berarti dia bertengkarnya itu ketika anaknya pergi seperti itu. Iya, betul. Oke, paham. Kalau dari orangnya sendiri itu tentang kehidupan religinya bagaimana? Maksudnya tadi kan pemain hadro, otomatis Yeah. kan muslim ya. Yeah. Kalau untuk sholatnya atau kegiatan ibadahnya itu bagaimana? Dia masih melakukan atau tidak? Masih sering, kadang jamaah sama saya sering. Oh. Walaupun masih mabuk, tapi dia tetap menjalankan sholatnya. Oh. Berarti walaupun dia sering mabuk-mabukan tapi sholatnya masih jalan gitu ya mas? Masih. Oke, saya paham betul yang dirasakan keluarganya. Sebagai pasti Mas Imam mengadukan ini kepada saya juga, Mas Imam juga merasa empati, merasa simpati juga terhadap keluarganya Mas. Yeah. Ikut merasakan yang dirasakan oleh keluarganya. Soalnya gini Mas, di satu sisi kan itu uang yang buat mabuk tuh harusnya kan lebih baik digunakan buat keluarga. Oke, benar sekali. Kalau selain konflik di kegiatan mabuk-mabukannya itu ada nggak konflik mengenai hal ekonomi? Kalau ekonomi yang sering dialami itu berat si laki-laki tadi udah menerima gajian saat kerja itu sebagian uangnya untuk mabuk. Oh, berarti sudah ada pekerjaan, Yeah. tetapi uangnya malah dipakai untuk mabuk-mabukan seperti itu. Tapi sebagian juga dikasih ke istrinya. Yeah, betul. Berarti konfliknya ini merana konflik keluarga yang terjadi ini ranahnya lebih ke mabuk-mabukan tadi ya. Yeah, betul. Oke. Kalau untuk ekonominya tercukupi ya? Tercukupi. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap faktor-faktor dia melakukan mabuk-mabukan tersebut itu pada awalnya adalah ajakan dari orang lain. Setelah itu merasa kecanduan, sehingga tidak ada ajakan pun dia melakukannya. Seperti itu ya Mas? Ya betul. Oke. Saya paham yang dirasakan oleh Mas Imam juga paham apa yang dirasakan oleh keluarganya juga. Jadi ya kalau dari solusi dari saya tetap dibilangi, tetap dikasih solusi, tetap dikasih pencerahan, diajak ke hal-hal yang baik. Karena ketika manusia itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti dia akan disibukkan oleh hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi untuk Mas Imam sendiri sebagai tetangganya, sebagai orang yang kenal dengan beliau tadi, tetap ajak dia untuk hal-hal baik, agar walaupun itu tidak menghilangkan kebiasaan buruknya, setidaknya itu bisa mengurangi hal-hal buruk yang dia lakukan.
Iya. Lalu bisa juga kita menggunakan teknik memberikan teknik kepada dia lebih tepatnya self management. Jadi usaha, dia dianjurkan untuk melakukan usahanya bagaimana. Kalau mungkin dia bisa sehari sekali, mungkin bisa jadi dia untuk kasih solusi untuk menahannya, menjadikan 2 hari sekali di minggu pertama. Untuk di minggu kedua mungkin dia harus menahannya lagi untuk 3 hari sekali, atau mungkin pada minggu selanjutnya 4 hari sekali. Jadi lama-kelamaan dia akan merasa tidak tergantung lagi. Dia tidak melakukan hal itu dia merasa senang, tidak melakukan hal itu dia merasa uangnya tidak berkurang. Dia melakukan hal itu namanya akan menjadi semakin baik. Jadi di dalam kehidupannya pun bisa tertata dengan baik dengan self management tersebut, manajemen hidupnya tersebut. Oke. Ada yang bisa diterangkan lagi Mas Imam? Berarti intinya itu tetap harus dikasih tahu ya. Iya, benar sekali. Tetap diajak, dirangkul untuk melakukan hal baik seperti itu. Tapi misal seandainya dikasih tahu tapi masih aja nggak bisa gimana? Kalau memang tidak bisa, itu urusan dia. Gitu. Kalau nanti Mas Imam memberitahu tetapi dia selalu membantah dan Mas Imam berhenti, maka dia akan melakukannya terus. Setidaknya jika Mas Imam memberitahu, dia merasa ada yang mengingatkan, lama-kelamaan dia akan berpikir seperti itu. Siapa tahu hidayahnya itu dari Allah melalui Mas Imam itu. Jadi kalau kalau Mas Imam berhenti, sulit untuk dia merubah karena tidak ada perantara yang langsung datang ke dia. Memang hidayah itu datangnya dari Tuhan, tetapi pastinya melalui perantara, dan yang bisa merubah adalah Tuhan. Dan kita sebagai manusia, sebagai rekan, sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai sahabat, kita hanya bisa mengusahakan hal itu. Masalah dia nanti diberikan hidayahnya pada tahun berapa, umur berapa, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sebagai tetangga, sebagai orang yang kenal beliau, kita melaksanakan nahi munkar kita seperti itu. Ada yang bisa ditambahkan lagi Mas Imam? Untuk selebihnya saya sih terima kasih dulu Mas. Udah cukup banget. Kalau setelah adanya kegiatan ini, apa yang Mas Imam merasakan? Saya mendapat beberapa ilmu baru dari Mas saya. Ada yang bisa ditanyakan kembali? Oke. Untuk saya ini belum ada. Kalau kedepannya kalau ada saya kesini. Oke, berarti kalau memang ada keluhan lagi bisa datang kembali ya Mas Imam ya. Oke, kegiatan konseling ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Imam, saya hantarkan